Hai, assalamualaikum. Semangat pagi, selamat pagi. Jumpa lagi bersama ilmu pengetahuan alam fisika. Kali ini kita akan membahas tentang cahaya. Apakah cahaya itu? Cahaya. Apakah cahaya itu? Cahaya adalah nama yang diberikan pada radiasi yang dapat dilihat oleh mata manusia. Dalam hal ini, cahaya digolongkan sebagai suatu bentuk radiasi, yaitu segala sesuatu yang memancar keluar dari suatu sumber, tetapi bukan merupakan zat. Cahaya juga termasuk gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang getarannya adalah medan listrik dan medan magnetik. Getaran tersebut tegak lurus terhadap arah perambatan cahaya, sehingga cahaya termasuk gelombang transversal. Lintasan yang ditempuh oleh energi cahaya disebut sinar. Seberkas sinar adalah suatu kumpulan dari sinar-sinar cahaya. Berkas sinar ditampilkan oleh kumpulan sinar yang bisa paralel, konvergen atau mengumpul, atau divergen, menyebar atau memancar. Benda tembus cahaya dan benda tak tembus cahaya. Cahaya dapat menembus benda bening seperti kaca yang digolongkan sebagai benda tembus cahaya. Namun cahaya di saat cahaya melalui benda yang tak tembus cahaya akan menghasilkan bayangan di sekitar benda. Perhatikan animasi berikut. Bayangan benda terjadi akibat cahaya merambat lurus dan cahaya tidak dapat menembus benda itu, sehingga timbul bayangan. Tahukah kamu bahwa cahaya merambat lurus? Perhatikan kegiatan di bawah ini yang memperlihatkan cahaya yang dilihat seseorang melalui lubang papan. Sumber Klik cahayanya pada tombol di bagian bawah gambar untuk melihat proses kejadian. Sumber cahayanya adalah lilin. Ya, terus dipasang beberapa lubang, 3 lubang. Ketika kita geser, maka tidak ada cahaya. Itu menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus. Kita kembalikan ke papan secara lurus, maka kita dapat melihat lilin. Berkaitan dengan bayangan yang dihasilkan oleh benda tak tembus cahaya, terdapat kemungkinan munculnya bayangan kabur di sisi bayangan gelap pekat. Kejadian ini mirip pada kejadian gerhana matahari. Ketika kita menyalakan lampu, terus di antara papan itu kita letakkan bola yang tak tembus cahaya, maka apa yang terjadi? Di sini ada bayangan inti, ada bayangan semu atau umbra. Dalam gerhana matahari atau gerhana bulan ada penumbra. Demikian penjelasan mengenai cahaya. Kita lanjutkan ke pemantulan cahaya. Ketika kita nyalakan lampu, lukisan, meja, bulan dan planet-planet termasuk benda gelap. Karena benda-benda ini tidak mengeluarkan cahayanya sendiri. Benda-benda ini dapat kamu lihat karena benda-benda ini memantulkan sebagian berkas sinar yang diterimanya dari suatu sumber cahaya dan diterima oleh mata kita. Pada animasi berikut, berarti sumber cahayanya adalah lampu. Kalau di siang hari, sumber cahayanya adalah matahari. Hukum pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya pada suatu permukaan. Pertama, sinar datang,
Sudut pantul dan garis normal terletak pada satu bidang dan ketiganya berpotongan pada satu titik. Kedua, sudut pantul sama dengan sudut datang. Sinar datang garis merah, sinar pantul garis hijau. Besar sudut datang adalah I, besar sudut pantul adalah R. Ini adalah cermin datar. Pemantulan teratur dan pemantulan baur. Kliklah masing-masing penjelasan pemantulan teratur dan pemantulan baur. Ini adalah penjelasan teratur. Penjelasan tentang pemantulan teratur terjadi karena sinar mengenai permukaan datar halus atau rata. Karena sinar-sinar pantul sejajar, maka banyak sinar pantul yang masuk ke mata pengamat. Permukaan datar akan tampak bersinar terang seperti pada permukaan datar. Pemantulan baur. Pemantulan baur terjadi karena sinar mengenai permukaan kasar atau tidak rata. Karena sinar-sinar pantul tidak dipantulkan pada arah yang sejajar, melainkan ke segala arah, maka sedikit sinar-sinar pantul yang masuk ke mata pengamat. Permukaan akan tampak berbaur seperti pada permukaan kertas. Pemantulan cahaya pada cermin datar. Dalam cermin datar, kamu dapat melihat bayanganmu yang bersifat secara maya, tegak, dan menghadap terbalik terhadap bendanya. Jika kamu perhatikan gambar di bawah, maka ada 5 sifat bayangan cermin datar. Apakah bayangan maya dan nyata itu? Kliklah tombol jawab. Bayangan maya adalah bayangan yang langsung dapat dilihat melalui cermin, tetapi tidak ditangkap oleh layar. Sedangkan bayangan nyata adalah bayangan yang tidak dapat dilihat langsung dalam cermin, tetapi dapat ditangkap oleh layar. Contohnya bayangan maya adalah bayangan pada cermin. Contoh bayangan maya adalah bayangan pada layar proyektor. Tahukah kamu berapa tinggi cermin minimum yang diperlukan seseorang agar dapat melihat seluruh bayangannya? Tinggi cermin minimum yang diperlukan untuk melihat seluruh bayangan seseorang atau benda sama dengan setengah tinggi orang atau benda tersebut. H adalah tinggi seseorang, maka cermin yang dibutuhkan supaya kita dapat melihat seluruh tinggi badan adalah setengah dari H, setengah dari tinggi orang tersebut. Kita lanjutkan ke pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya. Pembiasan adalah pembelokan seberkas cahaya yang merambat dari satu medium ke medium lainnya yang berbeda kerapatannya. Sumber cahaya adalah senter. Ini adalah sumber sinar datang. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Sinar datang berasal dari udara terus mengenai air, maka akan dibelokkan. Ini yang dinamakan pembiasan cahaya. Willibrord Snellius, ahli matematika dan fisika Belanda. Pada tahun 1621, dia menemukan hubungan antara lintasan yang ditempuh oleh berkas cahaya sinar ketika bergerak dari satu medium ke medium lainnya dengan indeks bias kedua medium. Hukum ini tidak dipublikasikan sampai hukum ini disebut oleh Huygens. Hukum 1 menunjukkan sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar, dan ketiganya berpotongan pada satu titik. Apa yang terjadi jika suatu benda dimasukkan ke dalam air? Masukkan pensil dan sedotan.
Nah, coba perhatikan, seolah-olah sedotan menjadi patah. Begitu juga dengan pensil. Nah, ini menunjukkan bahwa cepat rambat cahaya bergantung pada mediumnya. Cepat rambat cahaya melalui air atau cahaya atau kaca lebih lambat dibandingkan melalui udara. Pada saat cahaya melalui medium yang berbeda, arah pergerakannya sedikit berubah. Inilah yang dinamakan dengan pembiasan. Karena hal inilah pensil atau sedotan terlihat patah dalam air, padahal sebenarnya tidak patah. Hukum 2. Sinar datang dari medium kurang rapat menuju medium yang lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal. Sebaliknya, sinar datang dari medium lebih rapat menuju ke medium kurang rapat dibiaskan menjauhi garis normal. Perhatikan percobaan tadi. Ya, kita lanjutkan. Christian Huygens, ahli matematika, fisika, dan astronom Belanda, mengemukakan bahwa ketika cahaya lewat dari satu medium ke medium lain yang berbeda, cahaya dibiaskan karena cepat rambat cahaya dalam kedua medium berbeda. Ada dua persamaan. Persamaan satu yang menghubungkan indeks bias medium dengan cepat rambat cahaya dalam medium. Jadi indeks bias medium adalah perbandingan cepat rambat cahaya di udara yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dibandingkan dengan cepat rambat dalam medium. Sedangkan persamaan yang kedua, persamaannya menghubungkan indeks bias medium dengan panjang gelombang cahaya dalam medium, yaitu perbandingan antara panjang gelombang cahaya di udara dibagi panjang gelombang cahaya dalam medium. Fata Morgana. Pada siang hari, ketika matahari bersinar terik, kamu mungkin pernah melihat suatu genangan air pada jalan raya beraspal di depanmu. Tetapi, fenomena Fata Morgana juga terjadi di daerah padang pasir atau gurun. Ketika kamu tiba di lokasi di mana kamu memperkirakan melihat genangan air, ternyata di sana tidak ada air yang tergenang. Fata Morgana ini terjadi karena permukaan jalan mendapat sinar matahari dengan intensitas kuat, sehingga ada perbedaan suhu udara yang cukup besar di dekat permukaan jalan. Di dekat permukaan jalan aspal yang panas terdapat lapisan udara paling panas. Di atasnya terdapat lapisan udara hangat, dan di atasnya lagi terdapat lapisan udara dingin. Lapisan udara yang lebih dingin memiliki kerapatan lebih besar daripada lapisan udara yang lebih panas. Oleh karena itu, sinar matahari yang datang dari lapisan udara dingin menuju lapisan udara yang panas akan dibiaskan menjauhi garis normal. Demikian penjelasan mengenai Fata Morgana. Mengapa terjadi pelangi? Pelangi adalah contoh dispersi cahaya yang terjadi di alam. Pelangi adalah spektrum cahaya matahari yang diuraikan oleh butir-butir air. Pelangi hanya dapat kamu lihat jika kamu membelakangi matahari dan hujan terjadi di depanmu. Seberkas sinar matahari merupakan kumpulan dari beberapa warna. Oleh karena itu, ketika mengenai butir-butir air yang besar, yang banyak, maka sinar itu dibiaskan oleh bagian depan permukaan air. Kemudian sinar memasuki butir air. Sebagian kecil sinar akan dipantulkan oleh bagian belakang butir air.
Selanjutnya, sinar pantul ini mengenai permukaan depan dan dibiaskan oleh permukaan depan. Karena sinar pantul ini dibiaskan, maka sinar ini pun diuraikan atas spektrum-spektrum cahaya matahari. Peristiwa inilah yang kamu lihat terjadi di langit dan disebut pelangi, karena memang cahaya matahari terdiri dari beberapa spektrum cahaya. Demikian penjelasan mengenai pembiasan cahaya. Kita lanjutkan di video selanjutnya.